erat dengan kondisi bangsa-bangsa sedunia. Belum lagi kita berbicara sekarang klub-klub besar berdasarkan arsitektur kawasan, mulai dari ASEAN, BRICS, EU, African Union, ini juga makin tumbuh dan punya peran. Sedangkan rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini makin meruncing. Hegemoni di Asia Pasifik akan menjadi bukti bahwa pada saatnya ketika negara-negara semakin besar kekuatan ekonomi maupun militernya, kita akan membuktikan apakah akan terjadi perang besar atau memang akan terjadi sebuah estafet yang terjadi secara alami. Kita lihat bersama-sama. Nah, ekonomi juga terus melakukan terjadi perubahan-perubahan yang mendasar. Kita akan menjadi bagian penting sebagai emerging market. Indonesia punya 280 juta orang, ASEAN punya 700 juta orang, kita punya pasar yang besar di kawasan kita. Tiongkok dengan kekuatan dagangnya, dan sekaligus juga tentunya ada digital currency. Ini semua menghadirkan pendekatan-pendekatan baru dalam ekonomi, termasuk bisnis. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, social change ini juga terjadi. Ada meningkat, saya ulangi, ada peningkatan ekspektasi, di mana masyarakat sedunia itu ingin segala sesuatunya lebih inklusif. Tadi siapa yang menyampaikan inklusif ya? Pak Wadekan ya, inklusif. Ini menjadi jargon, menjadi buzzword. Inklusif, di mana-mana harus inklusif, harus equal, dan harus egaliter. Ada justice di situ. Nah, kemudian ini juga terjadi. Kepercayaan terhadap institusi berkurang. Seiring dengan digital society yang makin kuat, populisme merangkak naik, dan kita berharap tentunya pemerintahan dan situasi dalam negeri dapat terus kita jaga dengan baik, karena pada akhirnya demokrasi harus hidup. Semua berhak untuk menyampaikan pendapat gagasannya, dijamin oleh konstitusi, tetapi mari kita jaga agar pembangunan bisa tetap terjadi. Nah, ini urusannya Bu Rektor sebagai ahli di bidang kesehatan, tapi di bidang kesehatan juga terjadi sebuah tren baru, tren besar, di mana kemudian negara-negara harus memiliki kecepatan, kesiapsiagaan menghadapi wabah, menghadapi pandemi. Alatnya, rumah sakitnya, fasilitas pendukung infrastrukturnya harus siap. Kalau tidak, jangan sampai kemudian kita mengulangi kesalahan negara-negara termasuk Indonesia, kurang siapan kita menghadapi wabah atau pandemi besar. Ini akan berdampak pada kesehatan juga ekonomi dan sosial. Jadi itu semua kesimpulannya adalah menghadirkan risiko, tapi juga opportunity. Nah, sebagai bangsa yang besar, kita harus sigap melihat opportunity sekaligus memitigasi risiko termasuk ketidakpastian global tadi. Mari sama-sama kita mulai dari pembahasan-pembahasan akademis di UGM maupun di tempat-tempat lainnya. Sedangkan hari ini, dunia juga kembali dihadapkan dengan perang. Perang di sana sini. Terjadi gejolak-gejolak geopolitik, termasuk tentunya di Timur Tengah. Genosida, tragedi dan bencana kemanusiaan masih terus terjadi. Indonesia kuat dalam posisi untuk membela Palestina. Sedangkan ekonomi ini juga terus terjadi gangguan, perang dagang, perang tarif, ini membuat instabilitas ekonomi dunia, pertumbuhan yang stagnan, dan juga seringkali mengganggu global supply chain. Nah, ini yang harus kita waspadai. Bapak Ibu sekalian, sedangkan baru-baru ini kita juga mengetahui bahwa domestic politics terjadi begitu dinamis, termasuk social unrest, termasuk di Indonesia. Saya rasa sekali lagi ini menjadi pelajaran berharga buat kita sebagai bangsa, para pemimpin, para politisi, dan semua elemen. Mari kita semakin mawas diri dan saling mendengarkan, berdialog agar bisa mencari solusi bersama untuk masyarakat dan negara kita. Nah, yang kedua, saya boleh bicara di sini terkait dengan Indonesia. Indonesia yang kita cintai